Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi bersama kami, tim Sesepuh TV yang akan sedikit mengulas tentang sesepuh yang bedah kerawang Desa Tanggung, Turen, Malang, Jatim. Siapakah sesepuh yang bedah kerawang di Desa Tanggung ini? Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Baik sahabat Sesepuh TV dimanapun berada, kita sudah berada di sesepuh yang bedah kerawang Desa Tanggung di sini. Tepatnya ada di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Malang, Jatim ini. Ada pula makom, ada beberapa makom di sini. Selain yang bedah kerawang di sini juga ada dua makom, ya itu dengan sebutan Mbah Guntur Bujang Anom, dan juga sebelahnya ada Mbah Kebo Ijo. Baik sahabat Sesepuh TV dimanapun berada, di sinilah tempat beliau dimakamkan, tepatnya di bawah pohon Trembulun, pohon beringin, dan juga pohon salam. Inilah dua makom yang ada di sini. Iya. Beliau adalah masih orang-orang terdekat sesepuh yang bedah kerawang di sini. Baik sahabat, kita ke lokasi yang lain, di mana makom Mbah yang bedah kerawang di sini dimakamkan. Oke sobat, inilah pohon Trembulun yang lumayan agak besar di sini. Di situ juga ada pohon beringin. Ada yang pula yang mengatakan itu pohon beringin perempuan karena tidak ada itu apa akarnya yang menjulur ke bawah itu. Dan juga di sana ada pohon jati yang lumayan agak besar, udah ratusan tahun. Dan juga ini ada pohon salam ini yang sudah berbuah seperti ini ada banyak. Nah, apa maksudnya pohon salam ini ya? Ketika sobat-sobat datang ke tempat para sesepuh-sesepuh ini, seharusnya kita memberikan salam dulu kepada beliau-beliau yang ada di sini, sesepuh yang dimakamkan di sini. Ya, pohon salamnya. Ya, itu maksudnya seperti itu. Iya. Ya. Dan ada pula ini peninggalan yang ada di sini, ada sebuah lumpang batu. Konon ini katanya penemuan dari warga setempat yang ada di tepatnya di area persawahan yang ada di utara makom. Menurut penuturan beliau yang menemukan ini, bahwa lumpang ini ingin dikumpulkan di tempat sini, di tempat Mbah yang ada sesepuh yang bedah kerawang di sini. Ya. Oke, sobat, kita
ke makom yang sudah kerawang di sini. Dan inilah makam daripada Yai Romo Brojotanu, atau orang memanggilnya ada Mbah Brojotanu. Beliau yang bedah kerawang di Desa Tanggung ini. Dan ada juga di situ makom Mbah Nyai Ratu Ayu Dewi Sri. Inilah makom beliau, dan bagaimanakah ceritanya, ikuti terus penelusuran kami. Oke sobat Jajapu TV dimanapun berada, siapakah Mbah Brojotanu ini atau Yai Romo Brojotanu? Beliau adalah seorang senopati yang berasal dari Mataram, kurang lebih pada akhir abad 17 Masehi. Dan beliau nyampe ke sini dengan tujuan menjalankan tugas, menjalankan titah dari kerajaan untuk menyamar menjadi Sele Sandi, mengejar sekelompok orang yang punya indikasi ingin merongrong kedaulatan kerajaan untuk diserahkan pada kerajaan pada masa itu. Jadi di masa itu masih banyak kan ya orang-orang yang ingin menjatuhkan atau menggulingkan kedaulatan dari kerajaan Mataram pada masa itu, dan akhirnya diburulah sampai ke sini. Selain beliau mengejar orang-orang yang merongrong kerajaan di sini, beliau juga mengawasi pergerakan VOC yang ingin memperluas wilayah jajahannya di daerah Malang Jawa Timur ini, khususnya di Malang ini ya, di daerah Jawa Timur ini kan juga pada waktu itu masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda. Waktu itu masih yang dikenal dengan VOC ya. Selain mengejar para orang-orang yang ingin merongrong itu, beliau juga sebagai penyuplai bahan-bahan yang diperlukan. Jadi beliau ke sini itu tidak sendirian. Beliau ke sini bersama prajurit-prajurit pilihan yang berasal dari yang dibawa beliau dari Mataram untuk mengejar orang-orang itu tadi. Dan di sini kan di sini adalah pusat. Nah, pusatnya atau markasnya beliau untuk melakukan gerilya di sini, mengejar orang-orang yang ingin merongrong itu tadi, dan juga mengawasi pergerakan VOC yang ingin memperluas kekuasaan itu tadi. Tempatnya berkumpul di sini. Ya, pusatnya di sini. Jadi kan masih ada istilahnya, ada batalion-batalion di tempat lain, batalion-batalion yang ada yang tersebar di daerah Malang ini ya. Dan beliau adalah yang penyuplai senjata, bahan makanan, pakaian dan lain-lain pada batalion-batalion yang ada di sini. Di pembahasan waktu yang lalu kita kan sudah membahas bahwa di sini ada banyak orang-orang Mataram itu yang istilahnya dari batalion-batalion itu, seperti ya itu ya, seperti Mbak Alis, Mbak Surakawi, itu banyak sesepuh-sesepuh di sini yang berasal dari Mataram. Beliau adalah seorang punggawa dari Mataram, dan sampai ke sini akhirnya Babat Alas di sini bedah kerawang desa ini, yang pada titik akhirnya menjadi sesepuh daerah sini ya. Beliau dalam menjalankan tugas didampingi seorang yang sangatlah amat cerdik sekali dengan gelar Nyai Ratu Dewi Sri. Nyai Ratu Dewi Sri seorang yang ahli strategi perang. Beliau juga mengobarkan semangat kaum wanita menjadi perempuan yang kuat
yang tegar dalam dan mandiri di kala itu. Jadi perjuangan beliau ini luar biasa memperjuangkan kaum wanita. Ya. Kalau yang dikenal saat ini, yang dikenal itu seperti RA Kartini, beliau kan memperjuangkan kaum wanita, stabilitas kaum wanita. Nah, ya. Selain Mbah Brojo Danu dan Nyai Dewi Sri, ada pula ajudan beliau yang gelar Guntur Bojang Anom yang sudah kami tunjukkan tadi. Ada makom Mbah Bojang Anom di sini. Beliau ini punya titah, punya perintah yang diperintahkan, ya, untuk melatih para prajurit-prajurit yang ada di sini. Istilahnya latihan perang, bagaimana mengatur itu tadi. Yang strateginya yang mengatur adalah Mbak Nyai Ratu Dewi Sri. Bagaimana strategi perang? Ya, untuk yang itu taktiknya, untuk yang di lapangannya itu Mbah Guntur. Mbah Guntur Bojang Anom. Dan beliau ya, seorang ajudan yang amat sakti sekali, yang dipercaya untuk melatih para prajurit-prajurit pilihan beliau. Dan prajurit-prajurit ini yang dibawa beliau yang dari Mataram, ya, dan sampai di sini. Ada pula ajudan beliau yang mendampingi Mbah Guntur dengan gelar Kebu Ijo. Beliau ini bertugas yang menyampaikan pesan dari markas maupun dari batalion-batalion yang lain. Jadi beliau ini istilahnya penjaga pintu gerbang, pintu utama, pintu yang di paling depan. Nah, jadi ada batalion yang ingin menyampaikan pesan ke Mbah Brojo Danu ini. Mbah Brojo Danu ini kan seorang senopati. Itu menyampaikan pesan dulu ke Mbah Kebu Ijo untuk disampaikan kepada balik ke Mbah Brojo Danu. Ya, sebaliknya ia menyampaikan pesan. Sebaliknya juga Mbah Brojo Danu ingin menyampaikan pesan kepada batalion itu. Beliau juga yang diutus ini ada Mbah Kebu Ijo. Itu seperti itu. Baik sahabat sesepuh TV dimanapun berada, itulah yang dapat saya sampaikan tentang sesepuh yang Buddha Kerawang di Desa Tanggung ini. Hanya sebatas itu yang dapat saya sampaikan, dan hanya sebatas itu pengetahuan kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kekhilapan kami dalam menyampaikan. Dari kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.